Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita sebelum pembelajaran kita membaca doa lebih dulu. Silahkan berdoa dalam hati kita masing-masing ya. Anak-anak, mari kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan IPA. Babnya yaitu alat gerak hewan dan manusia. Hewan dan manusia selalu bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menggunakan tangan dan kaki, sayap, sirip, atau otot perutnya. Alat gerak terbagi menjadi dua, yaitu gerak pasif dan gerak aktif. Alat gerak aktif berupa tulang. Pasif ya, alat gerak pasif berupa tulang. Tulang sebagai alat gerak pasif karena tanpa gerak otot tulang tidak dapat melakukan gerakan. Alat gerak aktif berupa otot. Otot sebagai alat gerak aktif karena bergerak ya. Perhatikan gambar ini. Mana yang otot, mana yang gambar tulang ya. Alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu adanya tulang belakang, yaitu vertebrata, dan tidak adanya tulang belakang, anvertebrata. Kelompok hewan vertebrata. Alat gerak kelompok ikan contohnya ya. Yang pertama, alat gerak ikan adalah sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Perhatikan, ini ada gambar ikan, mana sirip punggungnya, sirip ekor, sirip belakang, sirip perut, dan sirip dada. Dua, alat gerak kelompok amfibi. Alat geraknya adalah kaki. Katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Perhatikan gambar kataknya ya, kaki belakang lebih panjang. Alat gerak kelompok reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata. Ini tulisannya keliru ya nak, melata dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan untuk perut untuk bergerak berpindah tempat. Contohnya hewan melata adalah ular, kalian sudah tahu. Hewan reptilia lainnya seperti cecak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. 4. Alat gerak kelompok burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya penguin. Ini gambarnya penguin. Burung yang mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau menyengkram mangsa. Ini adalah ayam.
5. Alat gerak kelompok mamalia. Alat gerak mamalia merupakan sepasang tungkai depan dan berpasangan tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada sapi, kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai belakang sebagai kaki. Contohnya monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depannya bermodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelelawar. Mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya paus. Alat gerak mamalia air berupa sirip dan ekor. Kelompok hewan avertebrata. Alat gerak kelompok serangga. Yang pertama, serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap, contohnya kupu-kupu dan capung. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan, contohnya serangga yang berjalan menggunakan kaki adalah semut dan kecoa. Perbandingan alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Yang vertebrata adalah memiliki tulang belakang. Yang avertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Sedangkan avertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Untuk yang vertebrata, contohnya ikan, amfibi, reptil, burung. Terus kemudian yang avertebrata itu contohnya cacing, serangga, dan hewan lunak. Demikian anak-anak pertemuan kita kali ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.